Kopi Indonesia memiliki cerita yang kompleks di pentas global, dengan sejarah yang panjang yang menggabungkan manisnya kesuksesan dan pahitnya tantangan. Sebagai salah satu pemilik industri kopi terbesar di dunia, Indonesia dikenal dengan kopi khasnya. Ingin tahu bagaimana manis pahit kopi Indonesia bisa melampaui pentas global ini? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng Arang-Arang Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah Kopdar, selamat sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Jumat yang cerah ceria ini, Indah kembali menyapa jamaah Kopdar di Kopi Darmo episode Manis Pahit Kopi Indonesia di pentas global. Nah, ini sudah kita hadirkan narasumber yang spesial sekali di sore hari ini, yaitu Dr. Yai Haji Muhammad Zaki MSI selaku Ketua Dewan Kopi Dekopi Jatim dan pengasuh Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kok kelihatan semangat sekali. Habis dari mana Yai? Setelah ngopi tambah keras. Oh, semakin habis dan dari ngopi semangat. Makin semangat. Wah ini ya, luar biasa. Nah, jamaah Kopdar ada yang berbeda daripada episode-episode yang berikutnya. Nah, di sini sudah ada kopi songo yang nanti akan kita nikmati bersama-sama ya Yai. Wah, luar biasa. Dari tampilannya saja sudah sangat menggugah selera, tapi kita belum tahu bagaimana sih cerita di balik kesuksesan kopi songo ini. Boleh Yai, kita kenalan dulu sama yang namanya Dekopi. Ya. Nah, ini. Jadi Dekopi itu Dewan Kopi Jawa Timur. Dewan Kopi Jawa Timur. Kalau di tingkat pusat namanya DPP Dekopi Jatim. Oh. Dekopi. Kalau di Jawa Timur Dewan Kopi Jawa Timur. Dewan Ketuanya Kopi saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Dekopi ini punya banyak anggota industri kopi. Jadi tidak hanya sekedar mereka memproduksi kopi, tetapi juga mereka mengedukasi para petani. Oh, jadi tidak Itu hanya kehebatan memproduksi Dekopi begitu, ya kan? Jadi tidak hanya kita sekedar memproduksi lalu kita jual. Dari green bean, roasting, powder kita jual. Tetapi kita mencoba memberikan edukasi kepada para petani kopi Jawa Timur agar punya added value. Ya kan, ada nilai tambah, tidak hanya sekedar mereka itu jual green bean, tetapi mereka bisa meroasting kopi, mempowder kopi, tentu nilainya akan lebih tinggi nilainya daripada akan lebih bertambah daripada menjual yang mentah saja berarti ya. Wah, luar biasa. Itu seputar Dekopi. Nah, ini saya dengar-dengar dari Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo. Dengar-dengar Yai kalau tidak salah. Di sana juga memproduksi kopi katanya. Betul. Betul Yai? Betul. Wah, itu prosesnya seperti apa kalau di Pondok Pesantren Yai? Jadi pesantren Mukmin Mandiri ini insya Allah berbeda dengan yang lain. Berbeda. Ya, kita masih pesantren kecil, ya kan? Tetapi dari pesantren kecil itu mencoba membuat sebuah konsep baru. Ya, ini sudah hampir kurang lebih sekitar 18 tahun. Masya Allah. Pesantren ini memproduksi, mengolah, kemudian menjual kopinya. Sampai dijual ya? Oleh santri-santri ya juga? Santrinya itu jadi marketer, ya kan? Jadi memproduksi kopi, kemudian menjual kopi, tidak hanya di pasar domestik, tetapi di pasar internasional. Sampai di pasar internasional, luar biasa. Jadi polanya kita balik, ya kan? Pesantren ini mencoba bersama-sama dengan para santri dan doa restu para kiai untuk bisa meneguhkan diri menjadi pesantren yang tafaqquh fit tijarah, mengerti soal perdagangan. Ya, kebetulan komoditas kita ini adalah kopi, maka anak-anak santri kita ini ya harus mengetahui bagaimana proses mulai dari panen, pasca panen. Nah, ini penting karena ada kualifikasi tertentu bagaimana kopi itu menjadi sebuah komoditas yang tidak hanya diminati di pasar domestik, tetapi juga diminati di pasar internasional. Dan itu insya Allah akan selamanya begitu, karena tidak ada produksi yang bagus kecuali di Indonesia selain Brazil dan
Vietnam. Saya sampai merinding ya, Iya, Masya Allah, betul. luar biasa. Karena itu adalah salah satu kekayaan dari Indonesia Betul. yang memang susah sekali ditandingi oleh negara-negara Iya. lain justru. Karena betul. kopi. Oke, kita kembali kepada Dekopi Jawa Timur. Oke. Menjadi ketua Dekopi Jawa Timur pastinya melihat peluang, Iya. potensi yang ada di Jawa Timur ini luar biasa. Boleh kita spill juga kepada jamaah Kopdar supaya makin paham potensi dari kopi dari Iya. Jawa Timur sampai ke global ya. Ya, jadi potensi kopi di Indonesia ini sesungguhnya peluangnya sangat besar. Sangat besar. Dan untuk memenuhi kebutuhan domestik saja kurang. Untuk Untuk- sekarang loh ya, kurang. Untuk sekarang untuk Ya, memenuhi kurang. secara internal saja masih kurang ya. Ya, karena itu pemerintah Jawa Timur, Mm-mm. ya khususnya di bawah kendali Ibu Khofifah Indar Iya. Parawansa yang begitu gencar sekali Mm-mm. memberdayakan petani kopi, ya kan? Iya. Nah sekarang digantikan Pak PJ Gubernur, ya kan, Adi Karyono, Iya. begitu gencar sekali mengkampanyekan petani agar petani di Indonesia ini, khususnya petani kopi, punya added value. Nah ini yang digerakkan semua, sehingga sekarang ini betul-betul petani merasakan edukasi dari Ibu Khofifah Indar Parawansa dan juga Pak Adi Karyono, PJ Gubernur Jawa Timur, dan luar dua-duanya biasa. ini menurut saya sangat luar biasa expert di bidangnya, dan saya yakin di bawah kendali beliau pertanian dan perkebunan di Jawa Timur akan semakin luar biasa hebat. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu sentuhannya ikhlas. Iya, sentuhannya ikhlas. Ikhlas Karena dan memang profesional. suatu pekerjaan ataupun apapun yang kita lakukan kalau berdasar dari hati, Iya. biasanya juga kembalinya akan lebih baik Iya. lagi, berkali-kali lipat lebih Betul, baik. sesuatu yang disentuh dengan tangan ikhlas itu akan melahirkan sesuatu yang bersejarah, Wah. melegenda, yang itu akan dikenang oleh anak cucu. Wah, ini menarik sekali ya. Terkait dengan ternyata ada peran pemerintah Iya. untuk di Dekopi Jawa Timur ini. Iya. Mungkin boleh diceritakan juga ya, karena Ina juga penasaran apa saja terkait tadi ada yang namanya pemahaman atau mungkin seperti pembinaan ya untuk petani-petani, lalu juga tadi disupport berbagai hal. Tidak hanya bagaimana mungkin disupport uang saja, tapi disupport secara mental, secara bagaimana psikisnya, bagaimana inteleknya juga. Boleh diceritakan Iya. ya? Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur itu selalu mengedukasi petani kopi di Indonesia. Bagaimana proses menanam Menanam dan pasca panen sesuai dengan standar ekspor. sesuai dengan standar ekspor. Dan Bukan lagi itu standar harus. ini ya Indonesia, tapi harus standar ekspor. Standar ekspor. Mulai dari pemupukannya harus anorganik, Harus sesuai ya. kan? Oh. Jadi ya kemudian pemetikannya juga red cherry. Oh, Ya, jadi tidak dirut tidak begitu, asal ya kan? sembarangan, Tidak asal Yai. dipetik, tetapi melalui sebuah proses kematangan yang utuh, ya kan. Oh. Jadi red cherry-nya, dan itu sangat digemari di luar negeri. Nah, Indonesia subhanallah sangat luar biasa karena teredukasi itu petani sudah mulai cerdas. Karena edukasi dari Pemprov Jawa Timur, Ibu Khofifah waktu jadi Gubernur Jatim. Kemudian saya melihat bahwa proses-proses itu sudah dilalui dan alhamdulillah Iya. menghasilkan sesuatu yang sangat luar Alhamdulillah biasa. menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Iya. Sebentar ya, kita Iya. tahan dulu supaya jamaah Kopdar makin penasaran bagaimana manis pahit kopi Indonesia di pentas global. Jahirobil alamin jamaah Kopdar. Wah, Yai. Iya. Kalau tadi saya sebenarnya masih ingin menggali lebih lanjut, tapi karena ini spesial sekali sudah dibawakan kopi Songo, masa tidak kita seduh di sore Oke. hari ini. Iya. Boleh saya izin Boleh, untuk boleh, seduh boleh. dulu ya, Iya. spesial untuk Yai Zaki. Iya, Oke. oke. Nah, jamaah Kopdar nih kita sambil siapkan ya, ini spesial sekali. Oke, luar biasa. Karena ini spesial sekali Iya. untuk Yai ya. Wah. Luar biasa. Oke, ini kita tuang. Wah, ini dari pertama kali dibuka saja sudah tercium ya ya. Untuk wanginya, kopinya beda sekali. Dan itu ada Iya. ada doanya itu. Ada doanya ya, luar biasa. Ada Nanti doanya. kita harus bedah juga kenapa namanya kopi Songo ya. Iya. Iya, oke.
Ada doanya para kiai, para santri. Ya. Luar biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena ada doanya, kita juga menuangnya harus pakai bismillah, Yai. Iya. Oke. Nah, ini belum kita aduk saja rasanya sudah tercium sekali ya jamaah kopdar. Kita aduk lagi. Oke. Nah, Masya Allah, luar biasa. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Luar Untuk biasa. Kiai Zaki, Wah. ini luar biasa. Ini saya juga ambil punya saya. Nah, ini dia. Oke, jamaah kopdar. Ini kopi sangat spesial, ya kan? Luar biasa. Ini kita Kopi sambil Songo, duduk ya ya, kan? kopi Songo, luar Kopi biasa. Songo. Ini kita coba nikmati bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana Tes ya? yang sangat luar biasa. Aroma Tes yang- khas Iya. para santri. Aroma khas para santri dan ada doanya tadi. Ada Yai. doanya. Ada doanya. Di balik kopi ada doanya ini ya. Betul. Nah, oke, boleh kita lanjutkan lagi. Kita Boleh. jadi keasikan ngopi ya. Kalau Boleh. misalnya keenakan sama kopi Songo ini. Oke, Iya. jamaah kopdar. Tadi terakhir ya, kita Iya. membahas bagaimana edukasi dari Pemprov Jawa Timur untuk membina yang namanya petani-petani kopi begitu ya. Nah, sekarang saya penasaran. Pasti jamaah kopdar juga penasaran. Apa saja hasil-hasil yang sudah didapat sampai hari ini, Yai? Satu, orientasi petani kopi tidak hanya sekedar bertani konvensional Iya. atau farmer konvensional, tetapi petani kopi kita ini sudah mulai mengarah dan berorientasi pada industri, Dengan industri. farmer industri. Jadi itulah yang membuat bahwa petani kopi kita ini sangat cerdas sekali. Luar Jadi biasa. ya karena sudah terbranding, ya Iya. karakternya sudah terbentuk. Mereka ya, petani kopi punya usaha kopi, walaupun skalanya nggak besar, tetapi ini bisa punya added value dan itu yang terus digerakkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Satu. Yang kedua, karakterpreneurnya terbentuk. Karakterpreneurnya. Tuh, susah loh membentuk Yai? karakterpreneur Iya, makanya itu. saya bertanya-tanya. Jadi makanya di pesantren kita ini ya sebelum masuk di pesantren kita harus branding sedemikian rupa semaksimal mungkin. Karakterpreneur itu harus terbentuk. Kalau lembaga itu karakterpreneurnya terbentuk, maka usaha kopi itu bisa jalan atau usaha apapun bisa jalan. Usaha apapun bisa Iya, berjalan. itu pertama kali yang harus dibentuk dulu karakterpreneurnya itu. Itu ini yang kita Gaungkan ya? gaungkan. Makanya ngajinya saya adalah ngaji suki, ya kan? Kaya hati, kaya harta. Oh iya, kaya Tidak hati, hanya kaya sekedar harta. kita wirid, tetapi juga ada ikhtiar lahir untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa produktif. Kemudian petani kita ini 1 hektar bukan 750 kilo lagi atau 1 ton, tetapi petani kopi luasan 1 hektar itu bisa 2 sampai 2,5 ton. 2 sampai Itu luar 2,5 biasa. ton. Kenapa? Karena proses mereka bercocok tanam itu, ya kan? Ini sangat luar biasa, memenuhi standar yang ada pada pemerintah. Dalam hal ini adalah mereka mematuhi standar-standar kopi yang berkualitas ekspor. Mulai dari pemupukannya, pemetikannya, panen dan pasca panennya. Itu terbentuk dan terpola baik. Nah, ini sudah menjadi SOP petani kita, petani Jawa Timur. Saya sangat luar biasa bergembira. Yang ketiga, hasilnya dapat dirasakan. Nah, ini dulu kopi harganya dulu itu harga 35. Iya. Green bean. Biji mentah. Sekarang 75.000. Untuk green bean-nya? Untuk green bean-nya. Wow. Jadi petani kopi Indonesia, khususnya Jawa Timur, hari ini adalah panen dan bergembira sekali. Panen dan bergembira Luar biasa. sekali. Kualitasnya bagus, kemudian kuantitinya juga bagus. Pas momentum kopi lagi naik semuanya juga diuntungkan. Subhanallah,
petani sangat makmur sekarang. Termasuk luar industri biasa. kopi juga makmur. Termasuk industri kopi. Nah, ini termasuk Kira-kira yang seperti itu. akan kita bedah dari yang namanya Iya. Ponpes Mukmin Mandiri. Iya. Karena ini termasuk salah satu contoh praktik nyatanya langsung ya. Karena Iya. untuk anak-anak santri itu hal yang luar biasa sekali Iya. untuk di bidang kopi. Boleh diceritakan ya untuk Jadi Mukmin anak-anak Mandiri? santri saya punya pikiran harus punya skill, kemampuan. Setidaknya dari pesantren itu mereka keluar punya usaha dan Punya usaha itu punya kemampuan. Nah, setidaknya mereka punya kopi. Jadi mereka kalau sudah lulus dari pesantren Mukmin Mandiri, mereka buka di rumahnya kopi. Nah, kalau kopinya kita support, ya kan? Iya. Kopinya kita support. Nggak usah bayar dulu, nanti kalau sudah laku baru bayar. Itu mereka itu jalan semuanya. Jadi kita nggak perlu distribusi. Distribusinya cukup alumni pondok pesantren yang ada di daerah-daerah masing-masing. Gitu. Ini sangat luar biasa karena saya lihat pesantren itu adalah punya potensi ekonomi yang sangat besar. Potensi sumber daya manusianya, potensi institusinya, Iya. dan juga potensi sosiokulturalnya itu sangat luar biasa. Dan itu kalau ditangkap, Iya. maka itu akan melahirkan sesuatu yang luar biasa bagi pesantren. Makanya pesantren entrepreneur ini luar biasa digerakkan oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa. Oke. Itu disertasi saya dulu pada kurang lebih 14 tahun yang lalu. Berawal Ya. dari disertasi saya akhirnya menjadi 14 tahun yang lalu. Ada Oke. pesantren entrepreneur, santripreneur, lalu jihad entrepreneur. Dan Wah, itu saya teliti jihad. selama 3 tahun. 3 tahun dan akhirnya terbukti di Ponpes Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo ini Iya. sudah ada yang namanya juga produksi sampai dikawal sampai pasca dan juga Pasca. dijualkan Iya. kepada masyarakat. Tidak hanya anak-anak santri jual di parket tradisional, di pasar-pasar, tidak hanya itu, tetapi anak-anak santri memproduksi kopi khusus untuk berorientasi ekspor. Wah, oke, Jadi kita tahan alhamdulillah, lagi ya, ya, seperti itu. sebentar. Nah, ini biar makin penasaran bagaimana kisah ya dari Ponpes Mukmin Mandiri yang juga menjadi salah satu contoh praktik untuk memproduksi kopi untuk khas Jawa Timur ini juga. Dan wah, tadi sempat tertahan dan juga Ya. pasti makin penasaran ya bagaimana proses untuk produksi, lalu bagaimana pasca produksinya. Dan tadi dengar-dengar untuk keuangan, lalu marketingnya semua dikelola oleh santri. Ya. Bagaimana ceritanya ya? Ya. Boleh diceritakan secara lengkap? Jadi pesantren ini memang beda dengan yang lain. Jadi mulai dari proses produksi semua santri. Proses marketing juga santri. Juga santri. Tidak hanya di pasar domestik tapi internasional juga santri. Internasional juga santri. Keuangannya juga santri. Saya nggak ikut-ikut ngatur, tapi saya ngontrol saja. Jadi semua luar biasa. itu yang ngatur santri. Termasuk santrinya semuanya digaji. Ada gajinya Ada ya? gajinya. Untuk yang memang ini ya, berkontribusi iya, untuk ini. yang berkontribusi di kopi dan semuanya maupun yang tidak kontribusi kita gaji di situ. Karena hampir Masya semua Allah. 1000% mereka berusaha. Ada yang jualan kopi, jualan air, macam-macam. Artinya apa? Itu menjadi tanggung jawab dari anak-anak santri. Jadi yang gajinya juga santri. Iya kan? Nah, Dari kadang-kadang santri untuk santri untuk ini. santri. Kita hanya ngelihat, mengedukasi, membuat sistem. Jadi kalau sistem itu sudah jalan, itu kita tidak akan pusing. Kemana-mana kita tinggal sudah jalan semuanya. Oh, Standarisasi, jadi sudah ada SOP SOP-nya, yang mengatur. kemudian mekanisme pasarnya sudah terbentuk, kemudian karakter mereka, disiplin mereka, termasuk kejujurannya mereka. Wah, kita tidak perlu CCTV, tapi CCTV adalah Tuhan. Oh, Masya Allah. Santri itu CCTV-nya punya- Allah langsung ya. Kejujuran itu menjadi penting. Modality besar santri itu adalah kejujuran. Luar Nah, itu biasa. yang kita rasakan betul ya bahwa modal kopi itu kan miliatan, ya kan? Kita miliatan. Harga 1 ton aja sudah 75 juta. Kalikan 75 100 juta. ton sudah berapa? Wah, itu kan sudah- luar biasa. Iya, betul ya. Itu bismillahirrahmanirrahim anak-anak santri yang kelola. Saya lihat kalau kalian bisa atur semuanya, Anda masuk pertama kali surga. Saya di belakang masuk surga. Nah, itulah artinya semua terbentuk di situ. Nah, kemudian anak-anak santri sudah mulai melakukan ekspansi, ya kan? Termasuk membuat kopi songo ini. Termasuk Ini adalah membuat kopi bagian songo. persembahan pondok pesantren untuk Nahdlatul Ulama. Jadi luar ini biasa. produksi lembaga Nahdlatul Ulama, LPNU. Oke, berarti ini Jadi, kopinya NU ini iya, ya? kita produksi untuk lembaga ekonomi Nahdlatul Ulama. Jadi semua kita biayai. Ini untuk pengembangan Nahdlatul Ulama. Nah, alhamdulillah, insya Allah mungkin dalam kepengurusan Kiai Kikin ini kita gelontorkan bersama-sama menjadi sesuatu yang punya added value, nilai tambah bagi para pesantren seluruh Indonesia. Karena saya lihat
jujur pesantren itu sangat seksi. Kenapa ya? Sangat seksi. Dari sisi politik, ekonomi, sosio, kultural itu punya kekuatan yang sangat luar biasa, terutama kekuatan ekonomi. Coba kalau semua santri perempuan itu, ya itu kan potensi. Ya jual make up saja, itu sangat luar biasa. Ini saya mau lari ke sana itu sebenarnya, Iya, betul. ya kan? Make up apa namanya itu. Nah itu nanti ya harus kita punya. Orang Muslim itu ya harus punya produksi, punya usaha. Iya. Jadi harus kaya orang Muslim itu. Karena kaya itu bukan perintah saya, tapi itu perintah Tuhan. Iya, perintah Rasulullah Iya, juga Rasulullah juga memerintahkan. Karena memang berdagang ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Mukmin yang kuat secara ekonomi lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, kan begitu. Itu artinya termotivasi kita bersama untuk menjadi orang yang ghaniyun fid dunya wa ghaniyun fil akhirah. Kaya di dunia dan kaya di akhirat. Masya Allah, Kira-kira itu. kaya di dunia dan juga kaya di akhirat. Nah, Ya, kita belajar. kembali, Ya, kita belajar. kembali kepada Kopi Songo ya. Saya makin penasaran bagaimana, mungkin bisa diceritakan ya, Ya. bagaimana perjuangan sampai bisa menjadi Kopi Songo yang sangat luar biasa, menarik sekali secara packaging, Ya, secara betul. distribusinya nanti juga boleh Ini diceritakan ya. diilhami oleh kiai saya, Kiai Mutawakil. Oh, Ya Kiai kan? Mutawakil. Kiai Mutawakil sangat inspiratif sekali. Dan saya kagum sama beliau. Dan itu idola saya. Masya Allah. Saya alumni Tebuireng Jombang. Oh, Masya Allah. Tapi beliau visioner. Oh. Akhirnya tercetus setelah saya sholat tahajud. Kemudian ada muncul namanya Songo. Songo. Saya matur ke Kiai, alhamdulillah setuju. Biayanya dari mana? Nggak usah pusing Pak Kiai, saya biayai. Dibiayai oleh beliau. Dibiayai oleh saya, oleh perusahaan saya, kemudian kita persembahkan. Nah, ini produksi ini sudah banyak, tetapi belum bergerak secara maksimal. Oke. Tentu nanti ada pola-pola tertentu yang bisa digerakkan bersama-sama menjadi sesuatu yang punya potensi di lembaga Nahdlatul Ulama. Sementara ini masih kita berikan gratis semuanya. Yai, Iya. ini sebentar, ini serius ya? Serius, ya serius. Masya Jadi Allah. kita produksi, ya kita berikan gratis, ada pengajian kita kasih, ada apa kita kasih, ya sudahlah, Bismillah, mudah-mudahan berkah semua. Menjadi amal yang jariah juga ya, Saya menyenangkan yakin orang kalau lain. orang itu ngurusi NU, insya Allah akan diurusi NU. Masya Siapapun Allah, yang luar cinta biasa. NU akan dicintai oleh Allah. Oke. Itu yang selalu ayah saya, subhanallah, ngajari itu. Makanya saya dititipkan di Tebuireng, ya kan? Untuk juga bisa Nah, untuk berdakwah bisa ya. berdakwah, karena kalau di pesantren Tebuireng kata Mbak Yai saya itu ya, kalau lulus ya, kalau kita tidak jadi kiai ya jadi pengusaha. Nah, kalau jadi pengusaha jadi kiai. Nah, Iya. gitu. Jadi saya ini subhanallah ya belajar bersama-sama dari beberapa kiai-kiai saya yang banyak mengajari saya. Subhanallah. Balik kepada ini. Iya, ya kan? bagaimana Yai? Kemudian saya melihat yang namanya pesantren itu punya potensi ekonomi yang besar. Berapa ribu santri yang ada di Jawa Timur? Betul, itu sudah sangat tidak bisa terhitung kalkulasi sekali dagang ya. saja. Termasuk Ya. banyak sekali Satu hari minum 3 cangkir atau 2 Iya, cangkir. 2 cangkir Kali katakanlah. jutaan santri sudah berapa? Wah. Tapi itu belum tergali. Ya kan? Belum lagi bahwa NU itu punya kekuatan ekonomi yang besar. Kalau market itu dipasarkan di luar negeri, ini produksi siapa? Ini produksi Nahdlatul Ulama, santri-santri NU. Loh, teman-teman luar negeri pasti akan tertarik. Saya beli. Loh, itu karena barokahnya Mbah Hashim. Loh iya, saya ngelihat itu. Makanya saya tidak pernah berpikir logika manusia, matematika manusia. Saya berdagang itu selalu menggunakan logika Tuhan, logika Allah Bagaimana, Subhanahu wa Yai? Ta'ala. Jadi keuntungan itu adalah profit plus berkah. profit plus berkah. Ya, profit plus berkah itulah keuntungan. Jadi kalau orang mengejar keuntungan saja, ya material saja, ya kan. Tetapi kalau keuntungan itu plus berkah,
ada sesuatu nilai yang sesungguhnya nilai itu bisa digerakkan. Iya, terasa di Iya, dalam terasa. hati ya. Oke, Yai, kita tahan dulu untuk Iya. obrolan kita. Bagaimana masih penasaran jamaah Kopdar terkait dengan manis pahit kopi Indonesia di pentas global ataupun dengan kopi Songo? Dan tadi kita sudah membahas sedikit-sedikit tipis-tipis terkait dengan Dekopi, lalu dari santripreneur ala Ponpes Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo. Kita juga pasti penasaran Yai dengan bagaimana potensi ekspor kopi Indonesia di kancah global. Iya. Nah, bagaimana Yai? Sesungguhnya potensi ekspor kopi Indonesia peluangnya sangat besar. Peluangnya sangat besar. Hari ini Indonesia kekurangan kopi. Indonesia kekurangan kopi. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik saja masih kurang. Kalau ada petani punya kopi, saya akan bantu untuk ekspor. Ya kan? Teman-teman kita ada di Italia, kemudian Mesir, ya Dubai, kemudian China, Jepang, itu juga banyak telepon kepada saya untuk mencari kopi Indonesia yang Robusta maupun Arabica. Artinya apa? Bahwa potensi pasar masih terbuka besar. Kemudian ditopang dengan harga kopi yang sangat luar biasa hari ini. Green bean 75.000 per kilo. Kalau sudah di roasting itu menjadi 130 sampai 135. Wow. Kalau dijual ekspor itu bisa sampai 175.000. Wah, meningkat Itu kan sekali luar berarti ya. biasa sebenarnya. Added value-nya luar biasa. Makanya kalau mau pengen jadi orang Ghanian Fitun ya harus punya sesuatu yang bisa dijual, tidak hanya dipasarkan di pasar domestik tapi juga di pasar internasional. Kita harus banyak belajar dari teman-teman kita yang Chinese ya kan. Makanya Nabi itu selalu mengajari utlubul ilma walau bisin, belajarlah kalian sampai ke negeri Cina. Cina itu sesuatu yang luar biasa, ya kan? Itu ilmu dagangnya luar biasa, ya. Makanya saya dan teman-teman semua banyak belajar dari teman-teman Chinese itu untuk mengkonstruksi sebuah ekonomi yang betul-betul marhamah, ya kan? Marhamah itu ya punya sesuatu yang luar biasa, ya, added value, ya kan? Tapi ada keberkahan di situ. Potensi yang kedua adalah bahwa pemerintah sangat mendukung. Pemerintah sangat mendukung. Ya, Terbukti dari ya. Pemprov Jawa Timur saja memang menyupport secara Betul. penuh ya, Yai. Regulasi yang menghambat ekspor sekarang dipangkas. Oh, termasuk dari regulasi-regulasi atau mungkin aturan-aturan yang menghambat justru juga Dipangkas. Dipangkas Dipangkas percepatan, ya kan? Sesuatu yang sulit, kenapa harus dipersulit, harus dimudah, ya kan? Tetapi ada beberapa yang ketika kita ada import, kita ada ekspor, ada sesuatu yang sulit, pasti saya datangi. Karena saya juga salah satu tim percepatan ekspor di Jawa Timur. Pasti saya akan datangi pejabat-pejabat itu, saya ajak bicara, kenapa itu, ya kan? Ini kondisi Indonesia ini dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, ekonomi Islam ini perlu disupport oleh pemerintah dengan kemudahan-kemudahan ekspor, kemudahan impor. Karena apa? Karena impor itu ada perusahaan yang produsen yang harus disupport. Nah, inilah yang menurut saya penting yang harus dikejar oleh kita semua. Dan yang penting kita ini bekerja bismillah. Bismillah. Yang kita bawa niatnya adalah ibadah kan Allah. Yang ketiga, saya berharap pemerintah Prabowo Subianto, Presiden, ini ada ruang yang besar. Kenapa saya lihat konsen beliau, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini mulai menggerakkan di sektor pertanian dan perkebunan. Iya, pertahanan memang Ya, secara- ketahanan pangan Iya, menjadi ketahanan penting. pangan. Karena ke depan ada krisis ekonomi, Iya. ya kan? Krisis pangan, Krisis pangan, ya ekonomi. kan? Energi. Nah, Pak Prabowo sudah mulai mencium itu. Makanya di tahun 2024 akhir ini, beliau menggerakkan semua komponen yang ada itu, ketahanan pangan di Indonesia harus terjaga. Terutama yang menjadi barometer itu adalah Jawa Timur. Jawa Timur sangat luar biasa. Yang keempat, petani kopi kita ini sudah mulai cerdas. Wah, ini menarik ya. Karena apa? Karena mereka sudah teredukasi. Jadi mulai panen, pasca panen, pembibitan itu sudah cerdas. Nah, tinggal bagaimana petani yang sudah terbentuk ini kita kelola menjadi sesuatu yang produktif.
Siapa yang mengelola? Dewan Kopi Jawa Timur, ya kan? Karena memang concern kita di situ. Dewan Kopi tidak hanya di sektor hulu, tetapi di sektor hilir kita bisa gerakan. Ada integrasi hulu dan hilir, seperti karya buku saya, Kopi Ekspor, Integrasi Hulu dan Hilir. Itu konsep yang 16 tahun yang lalu saya tulis gitu. Yang paling penting adalah satu, kita mohon doa restu kepada para kiai, para habaib, yang tidak pernah tertinggal ya. Apapun yang kita kerjakan tanpa ada doa dari beliau-beliau itu, usaha kita akan sia-sia. Ya, tetapi kalau ada doa itu, insya Allah apa yang kita lakukan ini punya value besar, yang membuat usaha kita ini insya Allah ada keuntungan, profit plus berkah. Semoga. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Berarti dari melihat ya potensi ekspor pasar kopi Indonesia ini masih sangat luas sekali dan sangat terbuka lebar sekali. Jadi kalau misalnya dari Dekopi melihat Pemprov Jawa Timur juga sudah menggandeng, mengedukasi bagaimana petani kopi supaya bisa lebih cerdas, apalagi kalau misalnya ini diregulasikan secara nasional, pasti hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Misi dagang. Pemprov melakukan misi dagang ke Jepang, Pemprov melakukan misi dagang ke Cina. Itu semua difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka apa? Membuka pasar. Nah ini kan mulai luar biasa, ekonomi terbentuk di situ. Kita ini yang harus bisa melakukan penggerakan agar kita bisa masuk di sisi yang seperti itu, sisi pasar domestik maupun di sisi pasar ekspor. Oke, berarti dari segi hanya dari satu provinsi saja yaitu Jawa Timur, tapi sudah menghasilkan jeblos ke berbagai negara ya. Apalagi kalau memang dari banyaknya provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini dimaksimalkan ya untuk potensi ekspor kopi Indonesia. Oke, jadi kita sudah membahas ya bersama dengan Yai Zaki bagaimana terkait dengan pasar manis pahitnya kopi Indonesia di pentas global. Nah, sekarang Yai, kami juga penasaran bagaimana dari Dewan Kopi Jawa Timur, terutama dari Yai Zaki sebagai Ketua Dekopi Jawa Timur, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan terkait dengan potensi ekspor kopi Indonesia yang sangat luar biasa ini, Yai. Baik, karena potensi pasar yang begitu terbuka lebar di pasar domestik maupun di pasar internasional, kopi sangat kurang. Maka pembukaan untuk areal kopi petani harus ditambah. Harus ditambah. Caranya bagaimana? Bisa merangsang petani untuk bisa anak-anak muda milenial ini bisa bertani nih, menjadi petani kopi. Anak-anak milenial. Jadi petani itu keren, ya kan? Ini yang harus digerakkan bersama-sama. Jadi petani itu keren. Oh, keren. Kenapa? Karena petani kopi itu kan gagah, internasional punya. Lah ini yang anak-anak muda milenial ini tidak dari desa kemudian mereka berhijrah ke kota. Tetapi bagaimana dari kota itu kembali ke desa untuk mewarnai di situ, kemudian mereka bergerak, petani kopi itu keren. Nah itu kan luar biasa. Inilah yang menurut saya harus dikampanyekan di Indonesia. Harapan kedua adalah kemudahan untuk regulasi penting. Karena bagaimanapun di tengah situasi sulit ekonomi ini, maka regulasi-regulasi yang menghambat percepatan-percepatan itu menurut saya sangat penting. Karena pengusaha itu pikirannya satu, dagang itu harus untung. Betul. Kalau ndak untung, setan iblis itu lari. Karena keuntungan itulah, maka perlu ada percepatan, speed execution, cepat untuk mengambil keputusan. Regulasinya harus cepat, tidak mempersulit, ada kemudahan-kemudahan yang dibuka. Saya pikir kalau itu dikawinkan jadi satu, akan jadi sesuatu yang punya kekuatan besar untuk mendongkrak petani kopi Indonesia untuk bisa melaju dari jualan domestik menjadi jualan ekspor. Semoga berkah semuanya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Yai Zaki selaku Ketua Dewan Kopi Jawa Timur dan juga sekaligus pengasuh Ponpes Mukmin Mandiri Warusi Sidoarjo. Luar biasa. Terima kasih banyak Yai atas sharing-sharing yang luar biasa terkait dengan potensi dari pasar kopi di Indonesia yang sangat
dilirik manis sekali oleh seluruh dunia. Luar biasa. Terima kasih Yai sudah mampir di studio Sama-sama. TV 9. Oke, jamaah Kopdar, bagaimana? Tertarik ingin menjadi petani kopi? Karena ternyata saat ini jadi petani kopi itu adalah hal yang keren, luar biasa. Karena mengingat pasarnya di luar sana tidak hanya secara nasional domestik di Indonesia, tapi di kancah global ini menjadi potensi yang luar biasa. Oke, terima kasih jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa saksikan Kopi Darmo setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ida Kubaidi, wakil segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.